Selamat pagi. Selamat pagi. Dingin. Hai. Kamu kan selamat pagi. Sejuk dan mereka di sini. Gimana? Sejuk. Gimana? Di sini. Balik. Selamat pagi. Oh, siap. Siap, Bang. Di mana? Banyak. Pantas dong tidur sana. Duduk. Indonesia. Wow. DPR mana itu? Pantas nih DPR nih tidur nyenyak, padahal ini kursi ini nikmat sekali. Dong, masalah di masyarakat sih pernah lihat. Ini nyaman dengan yang begini putar-putar. Sampai tidur enak. Kalau waduh. Siap, Ibu. Kursinya udah ya? Mantap lah. Nyaman sekali, pantas tidur terus. Hah? Sana bagus parah.
Kita foto. Saksi tidak. Susu belum ini tidak bisa veteran ini kamu mana kan tidak ngomong nanti evaluasi dulu nanti sebentar ini harusnya supaya tersusun orang tanya korbannya satu di sini satu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Salam perlawan. Adik-adik yang kami kasihi, sebelum kami mendengar aspirasi adik-adik terkasih, mungkin saya perlu memperkenalkan diri yang sopan aja. Kalau ada yang mau supaya kami menerima adik dengan cara baik, tolong yang sopan. Ada ini calon pemimpin. Kita calon rakyat, Ibu. Calon petani, Ibu. Calon rakyat yang ditipu. Tuh. Ya. Kami berproklamasi. Kami perkenalkan diri, nama saya Angela Mersidium, Ketua Komisi 4 yang membidangi persoalan ini. SDM. Saya dari DPRD Madasi Tanah Ligeo di DPRD Provinsi NTT sudah 4 periode dan dari fraksi PKB. Dan di samping kanan saya ini Pak Vincent Paka, ini Wakil Ketua Komisi 4, mantan calon Bupati Manggarai Barat. Beliau juga sudah 3 periode di DPRD Provinsi Tenggara Timur dari Dapil Manggarai dari fraksi PKB. Dari fraksi PDIP. Di samping kiri saya pikir orang Lembata tidak asing ya buat Ibu Anpoli. Ini orang Flores Timur, Dapil Flores Timur Lembata Alor, Ibu Anna Polin. Beliau dari fraksi PKB masuk ke periode kedua dan beliau ini selalu aktif menerima demo. Dan yang berikutnya Pak sebelah Iwan ini Pak Alex Ohom, adik-adik kenal ini orang Lembata asli. Ini sudah dari fraksi Nasdem, beliau sudah 3 periode juga di DPRD Provinsi NTT. Beliau ya salah satu wakil ketua di DPW Nasdem. Dan yang paling kiri ini juga dari Dapil Flores Timur Alor, berasal dari Alor, Pak Gap Filipina juga sudah 3 periode di DPRD Provinsi NTT. Beliau ketua Komisi 1. Sorry, Ibu An tadi, maaf
Komisi 4 ini. Tapi karena beliau bertiga ini adalah dari dapil Flores Timur, Lembata, Alor, makanya kami minta untuk hadir bersama menerima adik-adik sini. Adik-adik yang saya kasihi, kami baru dapat surat pagi ini. Saya baru ditelepon dari sekretariat DPRD bahwa ada demo hari ini dari mahasiswa Lembata. Dan secara garis besar kami sudah membaca tujuan adik-adik semua. Begitu adik-adik yang terkasih, mari kita dengan cara yang dingin, tidak boleh berteriak-teriak, datang ke sini untuk mencari solusi. Saya berharap adik-adik memahami ini. Jangan sampai kami caci maki, kami sendiri demo begitu. Adik-adik sekali, kami juga pernah dengan mahasiswa, pernah melakukan demo. Dan kita yang Ini yang cara kritik. kami beri kesempatan kepada adik untuk menyampaikan maksud dan tujuan adik-adik hadir di program ini. Nanti setelah adik memberikan penyampaian maksud dan tujuan, setelah itu saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh adik-adik terkasih. Silakan koordinator, silakan memperkenalkan diri. Cukup koordinator di depan, jangan semua terlalu semua. Maka kepada adik yang sebagai koordinator, tolong menyampaikan tujuan. Saya berikan kesempatan. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang untuk anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, rekan-rekan mahasiswa, aliansi mahasiswa Muda Peduli Rakyat Lembata. Selamat siang untuk juga rekan-rekan kepolisian dan Pol PP serta pihak media, wartawan yang berkesempatan hadir pada momen yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Bento, saya koordinator umum Aliansi Mahasiswa Muda Peduli Rakyat Lembata (PRUPA). Jadi maksud kedatangan kami ini bukanlah sesuatu hal yang baru sebenarnya. Persoalan hari ini yang kami datang di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah persoalan yang sudah lama terjadi dan bukan baru pertama kali kami melakukan audiensi berkaitan dengan persoalan geothermal. Kami juga pernah melakukan aksi beberapa kali dan terakhir kemarin saya dimaki-maki di ruangan ini juga. Mungkin Mama Ibuan juga pernah melihat pada masa itu terakhir Mama Ibu mereka memaki-maki kami waktu menerima kami mengaudiensi persoalan geothermal di Manggarai waktu kemarin. Nah, sampai dengan hari ini kami datang kembali lagi dengan persoalan yang lama, tetapi dengan titik lokasi yang baru. Bahwasanya laporan kami di kemarin belum Bapak Ibu sekalian mengkaji itu secara baik. Itu salah satu bukti karena sampai detik ini pun kami tetap melaporkan hal yang sama, berarti tetap dijalankan. Sehingga itu hal yang menjadi pembuktian bahwa kawan-kawan dan juga rekan-rekan anggota DPR belum menindaklanjuti persoalan tersebut. Jadi karena ini bukan persoalan baru dan mungkin ini menjadi tupoksi pekerjaan dari DPRD Komisi 4 yang berkaitan dengan SDM sumber daya, sehingga kami mau sampaikan bahwa hari ini juga terjadi di Kabupaten Lembata. Di tahun 2024 ini sedang pada tahap pembebasan lahan. Program ini akan dilaksanakan pada tahun 2025. Nah, karena berangkat dari pengalaman yang sudah lalu-lalu, bahwa kami melihat bahwa ini bukanlah suatu proyek yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat berkaitan dengan geothermal. Kenapa demikian? Karena data yang dikeluarkan oleh PLN hari ini bahwa dari 151 desa di Kabupaten Lembata sudah 150 desa yang sudah teraliri listrik. Jadi cuma satu desa yang belum teraliri listrik. Tetapi di saat yang bersamaan juga
surplus energi yang berlebih. Nah, cadangan energi terkait dengan pembangkit listrik ini masih ada sisa. Nah, sisanya ini tidak digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, kenapa? Kan pertanyaan kami adalah ketika ada surplus energi, kenapa tidak digunakan itu saja? Kenapa buru-buru lagi untuk menggunakan energi transisi energi terbarukan ini? Jadi ada dua desa yang menjadi titik WLP AT1 dan AT2 dan beberapa desa lain yang harus menjadi korban untuk pembangunan infrastruktur untuk sampai kepada desa itu. Saya bacakan di sini bahwa WLP AT1 itu di desa Lubah Airaka dengan luas 2.449 meter persegi. Nah, di WLP AT2 di desa Takore dengan luas 2.269 meter persegi. Dan juga jalur akses itu di desa Ilekimok, desa Takore dan Lubah Airaka dengan luas 137.907 meter persegi. Dan jalur pipa air itu ada di desa Kimok, desa Takore dan Lubah Airaka dengan luas 3.508 meter persegi. Dan Sabodam ada di desa Kimok dengan luas 5.029 meter persegi. Dengan total lahan yang digunakan itu sekitar 151.162 meter persegi. Tetapi data yang dihasilkan ini sangat kontradiktif dengan dokumen UKL-UPL yang dilakukan. Kajiannya itu dilakukan oleh beberapa kampus. Kami sempat mengkaji itu dan ada kontradiksi terkait dengan lahan yang digunakan ini. Nah, data yang kami dapat di sini yang dijelaskan oleh pihak PLN adalah 151.160 meter persegi. Tetapi di dalam dokumen itu ada sekitar 31 hektar yang harus digunakan. Jadi dokumen UKL dan UPL dan temuan kami sendiri pun yang disampaikan oleh pihak PLN pun ini sangat kontradiktif sekali soal data ini. Tetapi di samping daripada itu, proyek geothermal ini kalau kita identifikasi asas pemanfaatnya untuk masyarakat, hari ini masyarakat di Lembata khususnya dan NTT Flores Timur Flores Barat itu adalah daerah penghasil bumi pertanian sangat melimpah. Nah, ketika proyek geothermal ini dipaksa untuk dibangun, maka akan mengalami suatu krisis yang mana akan mengakibatkan masyarakat banyak yang ada di situ, yang berakibat pada masyarakat di situ. Kita berkaca pada persoalan yang ada di PLTP Ulum di Desa Wewo. Tahap eksplorasinya itu dari tahun 1970. Pihak PLN pernah datang kepada masyarakat secara persuasif dan inklusif dengan mengiming-imingkan bahwa penyerapan tenaga kerja, lalu ekonomi akan meningkat, terus mengganti fasilitas umum yang nantinya akan dirusak oleh proyek ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, sampai detik ini tidak ada satu orang menunggu yang kerja di situ. Karena proyek geothermal itu bukan memakai ijazah SMA, itu harus pakai tenaga ahli masalahnya. Nah, masyarakat di sana belum punya itu. Jadi sampai dengan detik ini pun masyarakat belum di desa Wewo itu sendiri tidak ada satu orang pun yang kerja di situ. Dan juga hasil pertanian yang diakibatkan oleh proyek geothermal ini sendiri pun, masyarakat yang pada awalnya ratusan ton per tahun sampai dengan detik ini, orang di Kolumbu, orang di Wasano, orang di Mataloko, hasil pertanian, produksi pertanian mereka sangat menurun drastis. Kalau berbicara di Mataloko sendiri, yang jarak PLTP-nya itu dari pemukiman warga sejauh 3 km, masyarakat harus dipaksa untuk mengganti setnya itu 3 kali dalam 1 tahun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Rumah saya dibangun waktu saya SD 2011.
Sampai dengan detik ini belum ada pergantian saya sampai dengan detik ini. Tetapi masyarakat hari ini, hal itu disebabkan oleh H2S yang dihasilkan dari gas geothermal ini. Tetapi ada satu dosen di Universitas Rute, saya sebutkan namanya di sini, Fani Panjaitan, dengan lulusan Institut Pertanian Bogor. Dia bersama dengan tim riset yang lain melakukan kajian terkait dengan dampak PLTP Mataloka dengan berkaratnya fasilitas umum. Tetapi rektor daripada Universitas Rute pernyataannya mengatakan bahwa saya tidak tahu riset itu siapa. Artinya apa? Persekongkolan dari negara ini pun akan masuk di wilayah kampus. Masalahnya, kebijakan terkait dengan transisi energi ini, kebijakan itu sudah dikeluarkan sebelum AMDAL itu menyusul. Kalau berkaitan dengan lingkungan, rekan-rekan DPR mungkin lebih paham terkait ini. AMDAL itu harus dikaji duluan, AMDAL itu harus turun duluan. Apakah lingkungan ini itu layak tidak untuk proyek ini? Masalahnya hari ini adalah kebijakan itu dilontarkan lebih dahulu, sehingga kajian UPR AMDAL-nya juga harus mengikut kebijakan politik itu. Sehingga hari ini kami juga mengindikasi kuat bahwa kampus juga terlibat dalam pembelotan ini. Ini dibuktikan dengan beberapa penelitian tadi. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya ditambah oleh kawan-kawan yang lain karena kami hari ini aliansi. Jadi mungkin ada hal yang terlupakan yang saya sampaikan, mungkin akan ditambahkan oleh kawan-kawan lain. Tetapi sebagai pengantar untuk kita berdiskusi, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah menyampaikan aspirasi. Ini saya beri kesempatan kepada dua orang perwakilan untuk menyampaikan aspirasi. Dan setelah ini saya bersama kepada teman-teman. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Bintara dari Forum Mahasiswa Nasional Cabang Kupang. Mungkin tadi sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh rekan saya, oleh Kodul, terkait persoalan geothermal khususnya yang terjadi di atas ini. Tadi juga sudah dijelaskan soal elektrifikasi, rasio elektrifikasi baik itu di tempatan juga jadi secara keseluruhan. Kemudian soal dampak lingkungan. Mungkin sedikit yang mau saya sorot pada kesempatan ini adalah ini juga berkaitan dengan fungsi pengawasan dan juga budgeting dari DPR. Karena tadi sudah sempat disampaikan oleh kawan-kawan bahwasanya proyek geothermal itu merupakan proyek yang betul-betul dipaksakan oleh negara melalui Menteri ESDM. Karena kalau kita lihat dari rasio elektrifikasi tadi, itu banyak surplus energi yang kemudian ada di NTT dan juga di Lembata secara keseluruhan. Bahkan tadi sudah dijelaskan bahwasanya di Lembata itu rasio elektrifikasi desa berlistriknya itu 150 dari 151 desa. Namun di sini saya mau sedikit berbicara soal sumber pendanaan dari proyek geothermal yang akan dilakukan, akan melakukan eksplorasi di hari itu dari dua sumber. Yang pertama itu modal dari PLN sendiri yakni 134, sekian miliar rupiah dan juga 537, sekian miliar rupiah yang berasal dari investasi asing yang masuk ke Indonesia. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasannya ternyata negara ini melalui Kementerian SDM itu betul-betul memaksakan proyek tersebut. Karena kalau kita cek lebih jauh ke dalam agenda yang kemudian diselenggarakan di Indonesia, di Bali di beberapa tahun lalu, yang di KTT G20 yang sempat kita tolak juga waktu itu di Kupang dan kemudian mendapatkan reaksi dari Eropa Barat, itu bahwasanya ternyata proyek geothermal dalam hari ini adalah transisi energi, itu dari energi fosil menuju energi baru terbarukan
proyek eksplorasi yang akan dijalankan dia tadi itu ada 500 miliar lebih yang berasal dari utang dan juga investasi asing. Nah, sementara sisanya itu dari modal SPN. Nah, di sini kita melihat bahwasanya demi untuk supaya utang ini terus mengalir dengan deras dari negara-negara luar, negara rela menjual tanah rakyatnya karena di situ ketika utang dan juga investasi asing masuk, maka tugas negara itu adalah menyediakan tanah bagi investasi itu supaya dia bisa melakukan eksplorasi dan lain sebagainya. Itu pun tidak hanya terjadi di Pocoleong juga, pendananya itu dari Jerman, dari KfW. Kemudian di Wesalu juga pendananya dari World Bank. Nah, ini adalah bukti bahwasanya ini merupakan proyek yang bukan merupakan aspirasi rakyat. Sementara rakyat hari ini ketika dia butuh pupuk harus diperhadapkan dengan birokrasi yang begitu rumit. Kemudian bibit pertanian yang tidak terdistribusi dengan baik. Namun hari ini itu tidak pernah dilihat oleh negara, melainkan dia hanya melihat pada soal kebijakan transisi energi. Ternyata kalau kita bisa analisis lebih jauh, sebetulnya transisi energi ini hanya untuk mensupport label baju sebagai kota super premium. Label baju itu kita bisa cek. Saya kebetulan orang asli negara barat. Label baju itu kita bisa cek. Tidak ada warga lokal yang punya hotel di sana. Artinya keuntungan yang kemudian didapatkan, akumulasi keuntungan yang didapatkan itu hanya berputar di mereka saja. Nah, ini penting untuk saya sampaikan karena mengingat di DPR juga, DPR memiliki 3 fungsi selain legislasi, dia juga punya fungsi pengawasan dan juga budgeting. Itu yang sangat penting. Kemudian soal pengeluhan, sebenarnya tadi Ibu tidak berhak untuk mengeluh kita soal kita maki-maki apa segala macam. Karena kalau kita mau adu-adu mengeluh, kita sudah punya pengalaman represif yang begitu banyak di kota-kota. Kemudian ketika rakyat di Pocoleong berhadapan dengan kepolisian, kemudian ketika masyarakat di Bohusi di Labuan Bajo diintimidasi bahkan dipukul oleh aparat kepolisian, mereka tidak pernah mengeluh. Ketika kami datang mengeluh ke DPR, tidak pernah ada satupun aspirasi kami yang dijawab. Buktinya beberapa bulan yang lalu kami menyuarakan datang beraudiens sebaik-baik tanpa melalui aksi, karena mungkin DPR mau begitu kan. Kita teraudiens terkait pembangunan sekolah di Pulau Komodo, tidak pernah dijawab sampai hari ini, tidak pernah dijawab. Makanya saya juga mempertanyakan tarik DPR di sini kemana? Nah, mungkin itu saja saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan. Saya beri kesempatan 1 orang saja, supaya saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk menang. Maka terima kasih selamat. Mungkin sedikit penambahan dasar terkait beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kawan saya sebelumnya terkait proyek geotermal. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui terkait bagaimana fokus ini kita akan sebagai geotermal dengan jumlah 21 titik yang sebenarnya kalau kita lihat sejarah dan kajian beberapa proyek yang ada di Nusa Tenggara Timur khususnya di sektor geotermal ini, bahwa penetapan proyek geotermal itu tidak pernah melalui kesepakatan daripada masyarakat. Misalnya tahun 2008 tiba-tiba Lembata ditetapkan sebagai wilayah kerja geotermal (LTP) di situ. Padahal kemarin sempat kita berkoordinasi dengan masyarakat untuk cari tahu kira-kira runutan sejarah daripada masuknya penelitian yang dilakukan oleh ITS ini tadi, kampus dari Surabaya. Itu apakah ada keterlibatan masyarakat atau minimal sekecil-kecilnya ada pemberitahuan ataupun sosialisasi, baik itu tanah yang dikuasai oleh nelayan maupun personal, baik yang bersertifikat ataupun tidak. Nah, ternyata tahun 2008 tidak ada sosialisasi apa dan tidak ada informasi sebelum itu. Bahkan riset sudah dilakukan jauh sebelum tahun 2008. Awal 2000 juga ada riset, kemudian ditetapkan oleh Menteri SDM itu tahun 2008 tentang wilayah kerja geotermal. Begitupun di daerah lain, misalnya di Waisano, ketika ditetapkan juga berdasarkan SDM 2016 kemarin 2017. Ternyata juga tidak ada sosialisasi yang dilakukan, tidak ada pemberitahuan yang dilakukan kepada masyarakat. Bapak Ibu mungkin juga sepakat dengan kita bahwa kita di Nusa Tenggara Timur punya etika untuk bertamu kepada orang, dan kita pun sebagai tuan rumah punya etika untuk menerima tamu. Tapi hal ini tidak pernah mencerminkan etika kita di NTT yang dilakukan oleh pemerintah ini, baik itu oleh PLN, baik itu oleh
oleh pemerintah provinsi maupun oleh DPR. Nah, etika ini tidak pernah dijalankan. Main masuk saja terobos, lalu kemudian klaim bahwa ini bisa dikatakan tanah pemerintah atau tanah negara untuk dijadikan sebagai proyek geotermal. Artinya dari rentetan sejarah tadi bahwa kita menilai ternyata proyek geotermal dari 21 titik yang ditentukan oleh pemerintah dan negara ini ternyata itu tidak berdasarkan musyawarah atau kesepakatan masyarakat, sehingga bersifat sepihak lain. Maka dengan sendirinya pemerintah hari ini melalui kaki tangannya tidak menghargai harkat dan martabat masyarakat adat, eksistensi masyarakat adat yang ada di desa. Dan saya pikir 5 desa yang mencakup geotermal di Batam itu punya hukum adat sendiri, punya budaya sendiri, punya norma sendiri, tapi tidak dihargai oleh PLN dan kami dalam penentuan geotermal. Itu yang perlu saya tekankan kepada bapak-bapak sekalian, bahwa proyek berganti proyek yang ada di NTT tidak pernah ada upaya untuk menghargai harkat dan martabat manusia dan adat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Itu saja, sekian dari saya. Sudah. Ada yang lain? Saya batasi dulu ya. Sama tukar perempuan dulu. Ini sepertinya yang dominan bicara apa? Mungkin ada perempuan? Tidak ada. Silakan. Langsung to the point saja. Cik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rekan-rekan seperjuangan. Hari ini bahasanya agak asal sedikit. Hari ini hadirnya mahasiswa di gedung DPR itu adalah kegagalan DPR. Dan tugasnya DPR itu bukan pelajaran bangku kuliah. Kita sudah tahu itu tugas DPR itu pelajaran di tingkat SD. Lalu ketika hadirnya proyek geotermal seperti yang dijelaskan oleh teman-teman rekan kami secara komprehensif lewat data yang ditambah lagi dengan impact terhadap tanah lahan yang akan dirampas untuk memuluskan pembangunan. Tugas dari desa turun lalu advokasi. Seandainya bapak mama tidak percaya sesuatu, tidak percaya datanya kami, rekan-rekan yang telah bacakan, bapak mama boleh membentuk satu tim advokasi turun dan membuktikan apakah benar atau tidak proyek geotermal ini menguntungkan masyarakat atau merugikan masyarakat. Seandainya menguntungkan masyarakat, ngapain kami ada di sini? Proyek ini telah menggambarkan tidak menguntungkan masyarakat sehingga DPR yang kami, DPR di NTT gagal. Terpaksa kami sebagai mahasiswa, masyarakat tidak mempercayai siapa-siapa lagi. Hanya tokoh utamanya itu mahasiswa hadir di sini untuk menyampaikan bahwa Bapak Mama Ibu, saya tidak perlu panjang lebar sekali karena ada tuntunannya kami. Saya tidak suka dijawab karena surat perizinan itu tidak susah. Itu saya tidak suka karena Bapak Mama Ibu tidak bisa bergerak. Tetapi satu poin utama Bapak Mama Ibu, bahwa BT paling utama bahwa Bapak Mama Ibu yang berada di depan. Kalau pernyataan Bapak Mama Ibu menolak proyek geotermal hadir di NTT dengan lapisan masyarakat mahasiswa, saya yakin dan percaya bahwa bahkan bayar proyek geotermal di NTT tidak. Tolong yakini kami bahwa kalian itu betul-betul wakil rakyat. Kalau bahasa dari Bekasi lagi jangan sampai hanya mobil-mobil pemilu bahwa Mama Ibu turun menyatakan bahwa saya ini mewakili rakyat, saya ini representasi rakyat, saya betul menjamin bahwa aspirasi-aspirasi kalian akan terrealisasikan. Ya, saya tahu sistem pemerintahnya, saya tahu sistem DPR-nya. Pasti ada fraksi-fraksi, kita harus negosiasi, kita harus dulu memutuskan satu dulu. Saya tahu itu, tapi keberpihakan Bapak Mama Ibu, saya mau tahu keberpihakan Bapak Mama Ibu. Keberpihakan Bapak Mama Ibu adalah kunci utama. Dan saya butuh jawaban adalah keberpihakan Bapak Mama Ibu menolak geotermal hadir di NTT karena
karena NTT adalah masyarakat sektor lebih utamakan itu perkebunan, pertanian. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, apalagi tapi di bagian progres, lembaga alor, alur itu tahu semua. Mungkin sesuatu itu menyampaikan ke saya. Saya akhiri, terima kasih banyak. Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima kami di sini, walaupun nanti hasilnya semoga hasilnya lebih baik dari kemarin-kemarin ya. Supaya jangan terus naga karena wajahnya rakyat itu dari ketua umum Ibu sehingga semua ini khususnya satu ini. Sekian dan terima kasih. Nama saya terima kasih banyak adik Dewi, Aden, Ansor, nomor 1. Terima kasih adik-adik sudah menyampaikan aspirasi. Kami sudah mendengarkan semua. Aspirasi yang disampaikan. Memang beberapa kali kami berjumpa. Kemarin waktu demo jangan dilakukan macam-macam. Kita datang ke sini cari solusi. Jadi saya juga tadi ya, harus memperkenalkan diri dulu. Kakak Victor, Kakak Muhammad ini mantan wakil bupati lagi. Rekaman dari PDIP juga sudah 3 periode. Mungkin teman-teman sudah mendengar apa yang disampaikan oleh adik-adik, tuntutan adik-adik. Saya pikir perlu teman-teman memberi saran dan pikiran. Karena ini kami tidak sendiri, saya tidak sendiri. Ya, ada teman-teman apalagi dari Dapil Lembaga Alor, ada juga bersama kami. Saya sendiri dari Ngada, saya juga tahu persis tentang proyek itu. Ada yang dari Manggarai Barat, kami juga akan menjelaskan. Ya, yang kami tahu tentang persoalan ini. Jadi saya beri kesempatan kepada Pak Wakil Ketua, Pak Vincent, untuk menyampaikannya sedikit tentang menanggapi apa yang disampaikan oleh adik-adik, tuntutan adik-adik mengenai soal yang menghadapi ini. Saya beri kesempatan kepada Pak Vincent. Pagi. Mereka. Mantap. Pertama, Suaka. saya terima kasih. Lama itu. Dan kamu bangga. Kamu tidak sekarang di jalan. Kami pernah jadi mahasiswa dan sekarang menjadi DPR. Kamu belum pernah menjadi DPR, kamu sudah mahasiswa. Mari kita saling membantu tentang ya. Kalau kamu hari ini demo tentang geothermal, saya pernah demo dan saya juga pernah demo. Saya waktu calon bupati dan saya gagal karena ini juga. Karena waktu zaman waktu ini sih kan saya, maka saya lihat kami sedih juga. Sedih begini. Mari kita melihat secara substansial. Saya senang dan bapak tuntutan dan senang dan itu. Itu poinnya. Tugas kami DPR itu hanya mau melanjutkan apa tuntutan kami. Saya ambil contoh kasus saya. Waktu saya calon ada istilah di Rusia. Bagaimana memindahkan orang? Dan waktu itu sampai membias ke soal ini dari mana? Nah, pertanyaan saya, tuntutan karena siapkan yang baik, sehingga nanti pas ada semua pimpinan DPR ini, kami akan teruskan dan kami bersama kami. Itu tugas kami selalu bersama kami untuk menyampaikan apa yang tidak bisa. Itu poinnya. Poin yang kedua, tuntutan itu harus jelas, objeknya jelas. Tadi ada bilang menyangkut soal itu kasusnya jelas. Sudah soal kelebihan itu jelas. Dari mana datanya?
data yang berbicara. Ya, bisa kelebihan. Ada hasil penelitian. Kenapa perlu diterima? Kalau tidak perlu diterima. Contoh kasus Lebaran di sana luar, semua fakultas daerah sama-sama kami, pastor, dosen, sama-sama. Tuntutan mereka itu batalkan dia teman. Waktu saya tanya pastor, kalau minggu bisa pakai dari mana? Ya, dia teman istri, tarik bumbu. Tapi bukan berarti poinnya saya setuju atau tidak setuju, kan? Mari kita diskusi baik. Mana yang perlu, mana yang tidak. Lewat analisa. Apakah ada kerugian masyarakat? Adakah keuntungan masyarakat? Karena kita saling dilema. Ada masyarakat yang setuju, ada masyarakat yang tidak. Tapi mari kita lihat kepentingan besar kan urusan ini. Berkaitan dengan belajar, macam-macam. Dan saya sarannya dua saja. Saya bangga kamu datang. Dan ini poin penting. Dan prinsip yang kami selalu bersama kamu. Itu prinsip. Tapi bersama kamu tuntutan jelas. Daerahnya, objeknya. Suatu tuntutan itu apa kepentingan? Kepentingan batin menjawab apa yang kau sampaikan. Yang kedua, buat komentar di mana. Sehingga besok kami komisi bersama pimpinan lainnya untuk mendiskusikan ini di tingkat DPR bersama pemerintah. Kami diskusikan, kebetulan kami komisi 4. Oke, ini ada soal 1, 2, 3, 4. Ini dijawab ini, kartu kami ini, batang ini, terima ini. Sehingga kami tidak akan menambah. Sampai ini dengan saya, bukan urusan kamu selamat di senang. Saya menyampaikan ini pengalaman saya. Terima kasih sama-sama. Sikap jelas tolak. Berikut saya beri kesempatan kepada Pak Victor untuk menanggapi. Ketua. Sudah kami bicara saja kalau tidak berbicara. Kami maksudkan datang bisa. Jangan tanya begitu kan juga ada di sini. Kalau Bapak Ibu tidak bicara kami bicara dulu. Adek, tahu etika sedikit ya. Kami ini kompromi. Beliau ini kan menghargai yang hadir di luar. Tapi saya sebagai pimpinan memberi kesempatan kepada siapa saja biar kemudian. Iya, saya paham. Saya paham. Tidak boleh itu, hargai kami dong. Kalau kami tidak hargai kamu, tadi kami bisa terima. Jangan lagi kita saling menghargai ya deh. Ada mereka insya Allah pemimpin masa depan. Suatu saat itu akan seperti kami. Adik, mahasiswa, semua aliansi yang tergabung di forum mahasiswa nasional. Pertama saya terima kasih ya sudah hadir di ini adalah rumah besar kita semua. Rumah di mana adik-adik kemarin saya yakin sudah menggunakan hak pilih semua ya. Semua menggunakan hak pilih ya. Golput. Dan terima kasih karena sudah menggunakan hak pilih itu. Karena sudah menggunakan hak pilih itu berarti adik-adik punya hak untuk menuntut. Jadi kehadiran adik-adik di ruangan ini kami anggap sebagai bagian dari hak para pengguna hak pilih yang sudah menentukan pilihan dan kemudian mengutus wakil-wakilnya melalui sebuah fraksi. Bahwa kemudian orang-orang yang adik pilih itu berbeda dengan orang-orang yang hari ini duduk di hadapan adik-adik itu bukan masalah. Ini kita ada kelembagaan. Nama saya Gabriel Beribina, ini periode ketiga, periode terakhir saya di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2009 ketika saya mengawali masa tugas
panas-panasnya Liragere waktu itu. Saya dari Alor ya, dari Batam, jadi bisa merasakan kondisi kebatinan itu. Dan waktu itu sedang maraknya dimulai tambang batu bara ya, sehingga kemudian tugas kami di awal masa jabatan 2009 itu diawali dengan kedatangan teman-teman, kedatangan adik-adik mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya kaitan dengan orang tambang. Yang kami lakukan waktu itu adalah pertama, kami pelajari benar-benar aspirasi itu, dan kemudian ada saluran konstitusionalnya bertepatan dengan perubahan atau pembuatan RT/RW yang baru. Aspirasi teman-teman seluruh elemen masyarakat kemudian diakomodir di dalam RT/RW yang baru. Kita menata betul mana yang boleh ditambang, mana yang tidak boleh ditambang, dan seberapa besar skala penambangan, apa peruntukannya betul-betul kita kaji. Setelah RT/RW dibuat, kemudian kita ikutkan tahapan berikut adalah kita mengubah peraturan tentang pertambangan. Bahwa sekarang kewenangan tentang pertambangan itu ada di daerah atau ada di pusat, itu bukan poin. Itu bukan poin, karena tetap kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan beberapa aspek yang disampaikan oleh adik-adik forum mahasiswa nasional, seluruh aliansi yang tergabung di dalamnya. Menurut saya ini adalah sebuah kepedulian ya, hampir ya. Ini adalah sebuah kepedulian terhadap berbagai aspek. Ada aspek lingkungan yang kita mesti pikirkan jangka panjangnya. Ada aspek sosial yang terjadi hari ini yang kemudian bisa berdampak jangka panjang. Dan ada aspek-aspek lain. Saya kemudian harus menjabarkan, saya minta maaf, minta waktu bicaranya sedikit panjang ya. Jadi pertama, ada perbedaan yang dulu kita bahas tentang Liragere, yaitu pertambangan mineral batu bara dengan yang sekarang yang sedang kita bahas di ATD. Ini fokusnya di ATD, walaupun kebetulan yang saya tahu itu adalah ATD ya, karena dapil saya. Jadi perbedaannya adalah kegiatan pertambangan yang pertama itu ada sebuah sifat di mana kita mengupas kulit bumi, morfologi permukaan bumi dirubah oleh karena ada pengupasan kulit bumi. Itu perbedaan. Perbedaan dengan pertambangan untuk kepentingan PLT panas bumi ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang tidak mengubah kerak bumi. Tapi juga memang tetap ada risiko seperti yang tadi adik-adik sampaikan, itu memang saintifik mengatakan itu. Ada sebuah migrasi, ada migrasi gas-gas yang mestinya ada dibawa ke atas permukaan. Kami DPRD juga mempelajari secara cermat apa dampak-dampak lingkungan itu. Yang menjadi kunci sekarang ini adalah teknologi. Adik-adik kita mahasiswa, kita berada di sebuah bagian dari sebuah dunia global ya, di mana semua sedang berusaha beralih menuju energi terbarukan, dan itu melalui tahapan-tahapan yang panjang. Kalau secara jujur kita katakan semua kegiatan yang mengakibatkan adanya emisi dibatalkan, kita tidak bisa naik motor, kita tidak bisa naik mobil. Tetapi kemudian perkembangan sedang menuju ke arah sana ya, ada elektrifikasi dan lain-lain. Pertambangan panas bumi bukan tanpa risiko. Itu yang sekarang sedang kita kaji. Kami kemudian menggunakan beberapa contoh, misalnya yang ada di Dieng. Di Dieng itu awalnya juga memakan korban memang. Pernah terjadi ya, Skidam, Sileri itu kami pelajari juga, bukan kami tidak pelajari contoh-contoh pertambangan panas bumi yang ada di Indonesia. Mereka kemudian melakukan perubahan teknologi dan lain-lain. Oleh karena itu saya kira semua yang adik-adik sampaikan ini adalah sesuatu yang berharga. Untuk kemudian tugas kami di PLT dan memanggil semua pihak-pihak yang terkait untuk mendengar segala aspek. Ada aspek kaitan dengan hak-hak wilayah masyarakat. Ya. Kami adik-adik Telkom bangun satu penguat sinyal, bangun satu tower saja. Kalau di situ ada hak masyarakat yang harus dibayarkan, harus dituntaskan, entah perorangan atau masyarakat adat, mereka datang ke kami akan panggil Telkom. Demikian halnya juga tentang PL, kaitan dengan PL. Apabila terus terkait dengan hak masyarakat, baik pribadi maupun masyarakat adat. Ada kaitan dengan aspek lingkungan. Kami juga harus memanggil pihak-pihak yang terkait. Saya kira mungkin kita akan menjadwalkan waktu berikut ya Pak Dirjen, Ibu Ketua. Kita juga minta penjelasan dulu lah. Kita minta penjelasan dari PLN, kita minta penjelasan dari semua dari SDM
Kami datang kita hanya untuk dapat bayar. Itu saja. Kalau pakai itu mari kita berdua ini kita siarkan saja ya. Saya interupsi. Saya interupsi. Pak, interupsi. Itu interupsi, Pak. Interupsi, Pak. Interupsi. Ibu paham tidak interupsi? Pakai interupsi, Pak. Ruang sidang kan interupsi, Pak. Bapak yang depan, jangan berupaya mengirim kopi supaya kami terjebak pada logika omong kami. Kawan-kawan, solusi satu-satunya hanya tolak kan? Tolak! Tolak ya, Termas! Tolak! Sudah ya, itu instruksinya ya. Itu instruksinya ya. Sudah ya. Kami sudah dengar instruksi itu. Forum meminta supaya kami jangan berupaya untuk mengirim kopi ya. Yang kami lakukan sekarang ini adalah mendengar apa pendapat adik-adik. Kemudian adik-adik juga harus mendengar pendapat kami. Itu yang kami lakukan. Bukankah ini forum demokratis? Bukankah ini sebuah forum di mana kami juga punya sesuatu yang kami paparkan kepada adik-adik apa yang harus kami lakukan? Tidak penting itu. Tadi Bapak Ibu menjelaskan, saya dari sini mewakili ini. Ternyata rakyat di sana menderita. Benar. Benar itu. Bapak bicara mewakili Satu. Palestina. Saya dari Palestina di sana sini miskin menderita. Siapa di sini yang orang tadi? Bapak, Sumpah Pemuda itu satu bangsa, Bapak. Tidak ada. Tidak siapanya. Sumpah Pemuda. Ya, Termas ini. Jangan. Tidak bisa. Santai. Kamu apa dengan saya? Maksud kamu apa dengan saya? Santai, Bapak. Kita tidak bermain aku. Kalau tidak sampai kurang. Ini represif. Polisi tolong amankan. Polisi, Bu. Kenapa? Ini di Tidak sopan keluar, itu saja. Duduk, Bu. Kita paham soal dinamika forum, kita paham. Jadi jangan sampai ada upaya untuk memperlambat sikap dari DPR. Jangan seperti itu. Lanjut, kawan-kawan, sabar. Kita paham dinamika forum dalam setiap perdiskusian. Jangan bagian kita. Iya, Ibu, kita paham. Kami bicara, kamu kok susah sekali untuk mendengar. Keputusan ini bukan ada di DPRD, dengar. Keputusan ini bukan ada di DPRD. Kami hanya menyampaikan aspirasi Pak Mengamuk kepada pemerintah. Itu yang perlu kita pahami bersama. Kita paham itu. Sikap dan jelas. Kita tanya sikap. Kita minta sikap. Ibu. Kita minta sikap, Ibu. Sikap aspirasi rakyat harus tepat. Satu bicara. Ibu, kita minta sikap. Sikap tidak demokratis tuh. Tidak demokratis. Kawan-kawan, sabar. Tenang. Kawan-kawan, tenang. Minta sikap, Sa. Korlap. Ibu minta izin korlap. Kawan-kawan, korlap ya. Korlap. Sudah ditutup, Bang. Sudah ditutup itu.
Duduk. Kita berdiri kita di belakang suara pendengaran kata terganggu. Dan bicara pakai mic, jangan bicara pakai kuat. Enggak, mic ada. Silakan. Mari kita saling menghargai. Ayo silakan dulu. Silakan duduk, adik-adik. Silakan duduk. Mari kita saling mendengarkan. Mari kita saling mendengarkan. 5 jam. Mari akan seperti kami, kamu akan alami seperti kami. Jadi mari kita tujuan adik-adik kesini sebetulnya untuk mencari solusi, bukan untuk ribut-ribut. Kami itu mau ada siswa. Jadi saya beri kesempatan kepada Bapak untuk melanjutkan. Saya lanjut dulu ya, soal nanti sependapat atau tidak sependapat itu tidak apa-apa, wajar saja ya. Siap. Lanjut. Oke. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian yang berikut, saya tinggal 2 hal ya. Pertama, kalau kaitan dengan aspek lingkungan nanti kita bicara lanjut, ada di komisi 4-nya. Kalau kaitan dengan hak atas tanah, semua data-data akan disampaikan kepada DPRD. Komisi 1 ya, ada Maan dengan saya di komisi 1. Kalau kaitan, karena itu sudah banyak sekali pengaduan soal itu, kami tidak lanjuti. Kemudian yang berikut, saya minta kita semua punya pemahaman yang utuh tentang apa itu elektrifikasi. Kami DPRD provinsi tidak puas dengan elektrifikasi yang ada progres elektrifikasi di Nusa Tenggara Timur. Elektrifikasi itu adalah mestinya rasio rumah yang berlistrik, yaitu di NTT. Bukan rasio desa yang listriknya sudah masuk. Kami secara rutin panggil pihak PLN, kami gugat kinerja mereka. Kami mau supaya kalau saya duduk di Bor A, Bor B, saya pernah duduk di Bor A, Bor B, baru jam 10 listrik sudah mati. Memang betul, listrik sudah masuk, tetapi tidak cukup. Itu saja untuk kebutuhan rumah tangga, belum lagi kalau kita bicara untuk pendidikan, kita bicara untuk perkantoran, kita bicara untuk bisnis dan lain-lain. Ini saya minta supaya kita semua luruskan ya. Elektrifikasi sampai sekarang pihak PLN itu tidak puas dengan ukuran itu. Bahwa ada satu desa dari sekian banyak desa, Lembata itu ada 141 desa, 7 kelurahannya. Nah, hanya satu desa, Pak, di dapil saya di Pantai Tengah itu hanya satu RT saja yang belum. RT bukan desa, yang listrik belum masuk. Tetapi persoalannya bukan wilayah kawasan itu, cek dari rumah ke rumah. Ternyata masih banyak sekali persoalan. Makanya sekarang daya sedang dinaikkan, berbagai alternatif sedang dikaji, dikembangkan. Kalau di tempat yang tidak ada energi lain ya sudah kita beli diesel, ya toh. Di tempat yang memang mau tidak mau kita pakai batu bara, ada polusi emisi di dalam. Tetapi tidak ada pilihan. Karena anak-anak di rumah harus belajar. Listrik harus masuk ke rumah 24 jam. Proses-proses di sekolah itu membutuhkan listrik. Puskesmas dan lain-lain itu butuh listrik. Jadi jangan terjebak dengan data elektrifikasi. Kami secara reguler terus mengkaji progres dari kinerja di PLN. Tapi ukurannya bukan hanya sekedar elektrifikasi. Itu sudah ukuran 5 tahun lalu. Elektrifikasi berbasis desa, tapi kami mau lebih komprehensif lagi. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih semua untuk kesempatan mendengar pendapat saya. Kalau ada yang berbeda bolehlah, nanti kita akan saling memperkaya. Terima kasih, saya kembalikan. Sikap. Kalau tadi ada yang dengan sempat, saya pikir bagus. Yang berikut saya beri kesempatan kepada Pak Alex. Ini perwakilan dari lembaga. Ini orang Lembata. Lembata. Ini ya sudah orang Lembata. Baik, terima kasih Ibu. Mari kita dengarkan diskusi ke tolak ikhtiar atau dokter. Adik-adik mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam aliansi
di geotermal di Kabupaten Lebata, khususnya di Kecamatan Adadei. Saya Alex Kapong, anggota DPRD dari Lebata yang mewakili rakyat Lebata, tentu sangat memahami apa yang sedang dialami. Saya juga adalah pejuang anti tambang sebelum jadi anggota DPR. Saya berjuang tambang mangan di Negara. Bagi saya, prinsip investasi termasuk pertambangan boleh dilakukan apabila tidak merusak sumber penghasilan dan belajar dari pengalaman pertambangan apapun itu tidak merusak sumber penghasilan. Data-data yang disampaikan oleh adik-adik, perspektif yang dikemukakan itu benar. Itu bagi saya sebagai wakil rakyat dari Lembata, untuk kepentingan sekarang saya berada bersama dengan adik. Kita berjuang untuk bagaimana supaya pemerintah mempertimbangkan kembali pelaksanaan eksplorasi atau eksploitasi geotermal di Lembata. Itu sikap saya. Karena bagi saya investasi boleh, tapi tidak boleh merusak sumber. Saya tahu masyarakat di Adadei, saya tahu tempat lokasi di mana mau dilakukan investasi geotermal. Saya tahu. Tentu masyarakat di situ punya sumber penghidupan yang dari dulu pertanian, peternakan, dan juga pertanian. Masyarakat juga punya tradisi, adat kebudayaan yang ada di situ. Nah itu saya usul. Besok kita panggil SDM, kita panggil PLN, lalu bisa minta perwakilan adik-adik. Tidak usah banyak, 5-6 orang. Kita sama-sama diskusikan lalu kita buat kesepakatan sikap. Bagi saya DPRD, kita bisa juga berkajian lalu menyampaikan sikap kita terhadap persoalan ini. Karena belajar dari pengalaman banyak investasi yang awalnya dibicarakan baik-baik, termasuk menyerap tenaga kerja ini, tapi kemudian dalam perjalanan ada skenario membatasi tenaga kerja lokal. Kita omong tentang hari ini di Lembata itu ada investasi rumput laut. Awal tenaga lokal direkrut, dalam perjalanan 1 tahun di PHK, bukan di PHK, dirumahkan dan direkrut baru. Supaya apa? Supaya jangan pernah ada tenaga lokal tetap. Mereka keren lagi, jadi itu belum sampai ini tidak bisa. Itu skenario pada saya yang dilakukan oleh investor. Saya khawatir pengalaman tadi sudah sampaikan yang di Manggarai Barat, di Mata Lombok terjadi lagi di Lembata. Karena itu usulan singkat konkret saya. Dalam lama besok itu kita undang SDM, kita undang PLN, supaya apa? Supaya kita tahu progresnya sudah sampai di mana. Kalau kita tidak undang itu, nanti kita tidak tahu pemerintah ini sudah sampai di tahap mana. Kita harus minta informasi detail langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena ini tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi, ini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui karena itu kita butuh informasi itu. Supaya kita ikuti jejak ini, lalu kemudian kita ambil langkah-langkah untuk melakukan. Contoh yang baru-baru yang investasi yang rencana di Lembata, itu saya berkenalan yang di Ilape itu. Saya dekat di dinasnya, saya tanya progres sampai di mana, lalu bagaimana ini. Lalu kemudian kita ambil langkah bagaimana cara mengintervensi kalau dia sudah langkahnya sampai di sini. Kalau tidak kita yang tidak sini tidak. Saya orang ini praktis. Kalau mau bertindak hasilnya konkret, tidak hanya sekedar teriak-teriak. Tidak guna kita teriak-teriak tanpa hasil. Karena itu saya berada bersama dengan adik sekalian
bangun itu adalah perspektif lingkungan, penyelamatan sumber penghidupan masyarakat itu perspektif penyelamatan sumber penghidupan masyarakat, dan sumber penghidupan masyarakat itu sudah dihidupi dari dulu sampai dengan sekarang. Kita boleh memodifikasi tradisi, tapi kita tidak bisa mengubah tradisi. Begitu juga kita hanya bisa memodifikasi sumber penghidupan masyarakat, kita tidak bisa merubah sumber penghidupan. Karena itu kita mengantisipasi supaya investasi apapun termasuk yang DPR publik tidak merusak sumber penghidupan masyarakat kita di akademik secara umum di lembaga. Saya ulang sekali lagi, besok itu kita nanti ada tinggal inventaris apa yang bisa hidup besok supaya diskusi kita lebih tahu progres kita di mana lalu kita ambil tindakan. Itu saja. Ya, saya kira. Iya, terima kasih Alex atas pikiran dan sarannya. Yang berikut saya beri kesempatan kepada Ibu Ani. Baik, Ibu Mercy sebagai pimpinan rapat, selamat siang untuk kita semua. Baik, apa kabar? Ini anak-anak saya, mereka sering saya terima di Komisi 1 ya. Jiwa muda mereka ini memberi semangat yang sangat luar biasa. Tapi kami paham itu ya, karena di tangan mahasiswa perubahan itu ketika sudah demo berarti akan membentuk opini publik ya. Dan ini pasti ada wartawan juga menulis tentang ini ya. Saya mau sampaikan begini tentang beberapa hal yang tadi sudah kami singgung. Saya memulai janji bahwa tanggal 28 Juni pandangan umum fraksi PKB menyuarakan. Nah itu janji saya. Tinggal saja jawaban pemerintah terkait ini seperti apa. Dan saya sangat sepakat yang disampaikan oleh Pak Alex tadi bahwa kita mengerucut bersama pemerintah ketika dijadwalkan oleh Komisi 4. Satu hal yang perlu saya singgung kembali di sini adalah seluruh yang kita bicarakan, baik yang disampaikan oleh adik-adik tadi terkait dengan kesenjangan lingkungan yang mau diperjuangkan harus baik. Kalau ketika kita bilang info dari si ini begini, info dari si itu begini, kita tidak sedang baik. Mengeksekusi sebuah kebijakan, mengeksekusi sebuah keputusan harus baik, sehingga keputusan dan kebijakan itu benar dan tepat pada saat. Kami butuh itu dan kami berharap tuntutan yang diberitahu dalam rekomendasi yang akan kalian sampaikan adalah sekali lagi baik. Gangguan lingkungan seperti apa? Amdalnya sudah dibuat atau tidak? Bagaimana dengan pemerintah kabupaten yang bersinggung langsung dengan lingkungan yang sudah pura-pura? Sekarang kan kecamatan Ketik, ada lagi di Manggarai Barat, ada lagi di Ngada dan semuanya. Karena yang saya baca di internet barusan ini sudah ada kesepakatan yang dibangun dengan pemerintah kabupaten lembaga per 25 Maret kalau saya tidak salah. Tapi ketika ada kebijakan terkait dengan ini, karena ternyata hal-hal yang dirasakan mengganggu kehidupan masyarakat dan kita bayangkan, saya pikir ini hal bisa kita uraikan lebih detail. Karena tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai. Tidak ada persoalan yang tidak mungkin terselesaikan dengan baik, apalagi kalian sudah datang ke gedung DPRD yang kalian sebut dengan wakil. Saya mau sampaikan juga yang disinggung oleh Pak Gabriel Bina tadi, kalian semua ini kan pemilih. Kalian telah memilih saya, memilih kami ke dapil 6. Saya kecamatan TDI itu saya kurang tahu pemilihnya berapa, tapi saya dapat suara 59. Terima kasih untuk kecamatan TDI ya. Iya. Kecamatan TDI ya, 59 suara. Terima kasih banyak. Saya kurang tahu 59 ada di dalam ruangan. Tidak, itu bukan soal. Yang jadi soal adalah saya wakil rakyat dari dapil yang harus bisa mengadvokasi seluruh persoalan yang dibawa oleh adik-adik saya, karena kami juga pernah menjadi mahasiswa seperti kalian. Saya pernah menjadi korban untuk demo. Jadi jiwa kalian sama
bertele-tele bicara pepesan kosong, sehingga sekali lagi ketika teman-teman Komisi 4 mengadvokasi kepada stakeholder yang berkepentingan soal lingkungan, kita tidak sedang bicara kosong-kosong. Kita harus sekali lagi data dan situasi dan kondisi yang ada sekarang seperti apa. Nah, kami dari kami bisa saja kita penugasan kita turun langsung ke KTI, kenapa tidak? Nah, kita pantau langsung seperti apa, sehingga apa yang kita bicarakan hari ini sekali lagi tidak menjadi pepesan kosong. Karena kadang-kadang mahasiswa sudah suka sekali memvonis kami seperti itu. Tapi saya pikir kalian sudah hadir di sini dan kita satu hati, kita satu suara untuk mengatakan bahwa seluruh kebijakan dan seluruh keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus melihat situasi dan kondisi dari di lapangan yang ada sekarang ini seperti apa, yang seperti ada itu siapa namanya dari Bento. Kita pernah ketemu di Komisi 2 ya, kami tidak mandi. Iya, karena situasi dan kondisi yang sangat tidak kondusif ya, jadi tidak boleh ini lagi. Yang penting hari ini kalian sudah ada di sini sepakat dan kita akan membuat rekomendasi terkait dengan rapat besok di Komisi 4. Kenapa Komisi 4? Karena mitra mereka adalah SDM PLN secara benar. Saya pikir demikian. Anakku yang dari Kamakera kan mana nih? Terima kasih ya untuk bersuara tadi. Tapi saya mau sampaikan tadi, mic ini agak macet, bukan pada saat ada bicara dan kami matikan mic tidak. Tadi dia macet. Saya mau klarifikasi itu bahwa kalian punya hak juga di sini dan kami tidak sedang sabotase mic ya. Tadi memang macet. Jam berapa, Bung? Awal tadi itu tidak. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua dalam perjuangan ini. Bicara. Terima kasih Puan. Sebentar, saya beri kesempatan kepada Pak Victor untuk menyampaikan. Nanti sebentar Adis. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Siang. Ya. Masa demonya suaranya besar, kalau selamat siang belum terjawab. Terima kasih atas kunjungan adik-adik aliansi mahasiswa di lembaga DPRD. Tetapi kita minta supaya tidak boleh terjadi insiden di tempat ini, karena nanti kalau kurang politisi itu tidak bagus. Jadi tolong jaga etika. Dan kami mic itu tidak boleh dipakai di luar di toilet. Ada kursi paling banyak. Megafon atau apa namanya itu pakai ini ada mic-nya. Agar bisa pakai mic ini supaya kita semua bisa konsentrasinya pas. Jadi saya minta tolong. Kalau datang sini tolong aja. Tadi minta maaf. Tadi memang dari sektor agak tidak ada marah itu karena memang tidak boleh. Karena jauh kita tidak bisa mendengar suara yang pas. Dan ini bukan serta semua administrasi orang-orang untuk membuat protes tempat ini. Saya nama Victor Lawal. Saya sekarang di periode ke-3, kemarin terpilih periode ke-4 untuk menjadi DPR Provinsi Bali. Saya kuliah di Udara tahun 83 di Sudah Dapat. Ya, jadi mungkin lapisan sudah agak separuh saya. Saya sekarang berpendapat ini pada saat hari demo ini tentang geothermal. Geothermal ini sebenarnya apa? Energi alternatif. Karena kita sekarang itu keluar dari pajak internet itu harus tahu. Karena energi panas bumi itu menjadi energi alternatif ketika bahan bakar itu sudah tidak ada. Kita diperkirakan sekitar 25-30 tahun ke depan itu bahan bakar itu tidak ada. Bahan bakar seperti sekarang kita pakai tidak ada. Nah, sehingga ini menjadi energi alternatif untuk masyarakat tetap punya listrik di kampung itu dia. Jadi kita boleh berpikir secara sangat rasional. Tapi saya mau sampaikan bahwa ketika tahun 92 masyarakat Lembata demo tolak tambang emas di Lembata, itu masyarakat bukan mahasiswa. Ternyata tidak ada. Karena demo besar-besar mereka menggunakan rumah yang bertiga dan tolak. Itu bukan demo mahasiswa. Makanya karena adik-adik sudah datang di DPR ini, kita minta tolong untuk adik-adik memberikan kami, supaya kami data secara optimal. Tadi sudah disampaikan teman-teman. Supaya kami DPR itu tidak memutuskan bahwa tambang itu jadi tidak, geothermal jadi tidak. Kami hanya menyampaikan
kepada pemerintah di tingkat pusat melalui gubernur untuk kita bisa sama-sama berjuang. Itu maksud. Makanya kita minta tadi adik-adik sudah menyampaikan beberapa aspirasi tadi. Kami minta tolong didukung dengan data supaya nanti setelah ini saya minta tolong nanti Bu Meri sebagai ketua komisi 4 itu undang SDM PLN untuk kita bicarakan juga supaya kita dengar dari mana aspek. Kita tidak bisa dengar dari ahli-ahli demo data dari ahli-ahli kalau kami percaya tidak bisa. Jadi nanti tugas Ibu Meri sebagai ketua komisi 4 tolong mengundang PLN dan juga SDM untuk memberikan penjelasan. Karena kewenangan geothermal itu ada di pemerintah. Jadi sampai BRI yang bicara. Kita hanya menyambut adik-adik punya aspirasi untuk menunjukkan sampai ketika pemerintah pusat di SDM dan juga di jalan pusat. Itu harus kita menjadi kekuatan bersama. Kami siap. Bukan soal menolak menerima, tetapi nanti pasti ada kajian dari pemerintah soal untung ruginya geothermal. Rugi lebih banyak ya, kita juga pasti lawan, kita pasti kembali itu menolak. Tapi kalau ada keuntungan di balik itu, juga kita juga harus fair, terima. Itu namanya demokrasi. Karena keputusan politik itu tidak mungkin menyenangkan semua orang. Tetapi bagaimana dia perlu rakyat. Jadi jangan sampai ada yang pikir bahwa kami harus putuskan, tidak bisa. Kami hanya mendengar adik-adik punya masukan. Nanti sebentar kalau ada dokumen, tolong kami diserahkan dokumennya supaya itu menjadi dasar ketika kami melakukan pertemuan dengan SDM di tingkat provinsi dan juga PLN supaya kita bisa tahu apa yang perlu kita diskusikan, apa yang perlu kita teruskan melalui ketua DPRD provinsi NTT untuk bersurat ke SDM dan juga ke PLN pusat. Itu benar DPR tidak bisa memutuskan bahwa jadi tidak. Kita menolak mungkin bisa, menerima mungkin bisa, tapi mekanismenya harus melalui ketua DPRD dan selalu melalui surat resmi. Nanti surat-surat kalau nanti kita ketemu pimpinan DPRD, kita akan sampaikan kali-kali sebagai bagian dari pertemuan hari ini. Jadi begitu, jadi yang saya tadi berpikir bahwa kami ini langsung memutuskan hari bahwa tampang terjadi atau geothermal menjadi tidak. Kita menjadi kekuatan bersama untuk kita bisa sama-sama memperjuangkan kalau seandainya memang aspirasi ini nanti berdasarkan kajian pemerintah ternyata ini masyarakat dirugikan. Di Lembata itu bukan 151 desa, 155 desa. Lembata itu 144 desa, 7 kelurahan dan 2 desa persen. Jadi tolong nanti kami mencapai data yang kami dari miliki, tetapi kalau bisa melakukan demo seperti ini, itu kami betul-betul harus diserahkan dulu dia punya hasil apa yang menjadi aspirasi, supaya kami bisa pelajari, supaya kami bisa memberikan masukan yang optimal untuk kepentingan dari kami kan perlu diberikan, baru disampaikan beberapa. Itu yang pertama. Yang kedua gini, saya menyampaikan terima kasih kepada adik-adik hari ini ada 4 bendera aliansi ya 10 ya ini kan bendera ada berapa 10 ada yang lain ada di luar ini kan tidak boleh ada di mana oke tapi di dalam ini kan saya tempat yang saya lihat itu di dalam ini tapi kalau 10 bendera oke aliansi mahasiswa ini harus menjadi kekuatan yang kompak karena kami orang politik selalu membaca dari dua dimensi. Mudah-mudahan kandidat sini tidak ada sponsor yang sedang membiayai. Iya. Jadi dengar dulu. Kami dulu kan sebenarnya mau. Ya, kan dulu. Jangan bawa ke sini. Beda. Dengar dulu. Dengar. Jangan dengar dulu. Dengar. Maksud ini tidak usah, pergi dengar dulu. Mudah-mudahan kali ini ikhlas datang dan di kepala Anda itu tujuannya sama. Menolak kan harus ada dasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan tidak bisa menolak dalam panduan kita begitu. Makanya ini kan dokumen kita berikan, diberikan kepada kami supaya nanti di bawah koordinasi Ibu Mercy sebagai ketua komisi 4 untuk bisa memfasilitasi kami bertemu dengan PLN dan juga SD provinsi untuk kita minta penjelasan dari mereka tentang report perkembangan baik di Manggarai tadi, di Ulumbu dan juga di Lembata yang ya saya dengar mereka sudah mulai komentar baru sudah setuju
sudah setuju untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tapi kalau masyarakat menolak, itu terjadi. Jadi itu warga harus tahu itu. Ini kuncinya dari masyarakat. Nah, jadi kalau saya alih-alih nanti ke kampung segala macam itu bisa memberikan masukan kepada masyarakat dengan data-data yang disampaikan secara terbuka. Karena memang kalau pengalaman saya dulu pernah di Komisi 4, kita pernah ke Sumatera Utara. Itu ada geotermalnya itu bagus sekali. Listrik menyala 24 jam karena memang tidak ada bahan bakar. Dia hanya asap, buah-buah, lalu ada balik-balik, lalu dia keluar menjadi lebih listrik dan mereka nikmati luar biasa. Ada sekitar 4-5 kabupaten di Sumatera Utara itu memakai geotermal sampai hari ini. Jadi kita juga harus lihat yang punya sisi untung dan ruginya. Tapi kalau banyak rugi untuk masyarakat, termasuk pencapaian lahan tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat, saya rasa kita DPR juga pasti bersama masyarakat kepentingan itu, dan apalagi hari-hari masyarakat yang menyampaikan. Jadi mungkin ini dua hal saja yang disampaikan, tetapi saya ingin sampaikan bahwa mudah-mudahan hari-hari mereka demo hari ini itu nanti seterusnya itu kita bisa berkomunikasi terus. Kalau ada informasi yang terbaru, saya di Komisi 3. Saya di Komisi 3 di bawah ini, kalau dia punya ruang ini lah, di bawah ini. Komisi 3, itu salah satu wakil ketua di situ di Komisi 3. Kalau saya janji saya di Komisi 3. Nah, tapi nanti ini karena sudah berkembang bersama-sama, nanti mungkin setelah DPRD bertemu dengan SDM dan juga PLN untuk mereka jelaskan, mungkin hari-hari kita bisa undang. Makanya tadi itu tolong disampaikan nama, mungkin juga nomor HP semuanya nanti disampaikan supaya ada beberapa pimpinan dan juga korlapnya itu kita tahu supaya nanti bisa kita undang. Mungkin tidak datang hari ini, tapi mungkin pimpinan aliansi dan juga korlap untuk datang kita bicara bersama. Itu maksudnya. Supaya kita dengar penjelasan dari PLN dan juga SDM. Kalau bisa yang mewakili hari ini, satu dua orang datang kita bisa sama-sama untuk kita mencari kita bicara jalan keluar bersama. Jadi ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembali ke Mercy dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Victor. Ada Ibu. Kita tidak usah saling taruh menanggapi. Tadi saya sudah sampaikan ke staf bahwa untuk komunikasi dengan PLN, SDM, besok jam 12 kita di ruang komisi. Tolong besok yang hadir cukup 6 orang karena ruangan kami tidak cukup. Aliansi 6 orang dan tolong siapkan data yang valid. Hari ini juga PLN dan SDM minta untuk mereka pelajari data dari ADP. Nah, tolong kasih dokumen, tolong siapkan data yang baik sehingga besok mereka bisa menjelaskan secara detail kira-kira persoalan yang ada di masyarakat dan pihak PLN dan SDM itu sendiri akan menyampaikan bicara dulu fight dulu. Jadi saya tidak bertolong lagi, saya beri kesempatan ke koordinator saja. Saya tidak bertolong lagi, yang jelas bahwa begini, sama saja kita bicara ada koordinator besok lebih jelas. Iya, saya koordinator lapangan. Saya beri kesempatan kepada saudara Bung. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih karena berangkat dari suatu visi-misi yang disampaikan oleh pulang masih evaluasi bahwa ada sesuatu yang menunggangi kami dan sebagainya, dan karena permintaan dari anggota DPR untuk perwakilan 6 orang, dan saya pikir saya tidak ingin memecah belah aliansi karena saya tidak menginginkan ada satu paradigma baru yang ditampilkan oleh kawan-kawan saya hari ini, sehingga kalau diminta untuk audiens hanya untuk 6 dan segelintir orang saja, saya sebagai korum tidak ingin. Semangat. Saya tidak ingin karena begini Bapak Ibu sekalian, karena seperti Bapak Ibu sekalian bahwa artinya kami juga tahu mekanisme bahwa pimpinan DPR sampai ke pemerintah daerah sekalipun tidak bisa membatalkan ini, tidak bisa. Kami paham aturan, yaitu pasal 162 dan juga 72
Undang-Undang Cipta Kerja secara besar yang disampaikan seperti ini. Siapapun dengan sengaja menghalangi atau merintangi seseorang atau lembaga tertentu yang sudah memegang izin dan lain sebagainya tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh. Kami tahu itu. Kami tahu. Jadi sekali lagi begitu. Dan hari ini kami hadir di sini. Sebelum terlepas dari poin-poin tuntutan kami dan kajian kami ketika konferensi, kami menginginkan bahwa sikap secara kelembagaan DPRD selama ini sebagaimana? Sikap secara kelembagaan ini seperti apa? Karena bukan proyek baru. Sikap. Karena ini bukan proyek baru, maka seharusnya sudah dikaji lebih awal. Begitu seperti itu. Kalau memang ini proyek baru, sudah dikaji. Nah, tidak harus sikap dilewatkan. Di Manggarai yang sudah dari tahun 2011 ini sikap DPR kemana? Sikap sekarang. Jadi kami paham undang-undang pertambangan. Sebelum revisi di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003, geothermal itu masuk dalam kategori tambang. Masyarakat menolak apa? Dirubah Undang-Undang Nomor 27 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014. Bunyinya Bapak Ibu sekalian, bunyinya geothermal ini menjadi energi transisi energi terbarukan yang bunyinya adalah harus perlu dieksplorasi lebih lanjut. Tetapi pada dasarnya geothermal itu dari awal sudah berdampak. Dan sebelumnya kami mengerti bahwa kami mengerti tadi bukan untuk bunuh diri sini, bukan. Terus satu lagi, kami ada dokumen kajian kami yang nanti kami akan berikan, sehingga kami terlepas dari tuntutan kami ingin menyampaikan bahwa di DPRD provinsi harus memiliki semacam tim independen atau Bapak Ibu sekalian turun dan langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung. Dan juga di hari ini kami ingin melihat sikap DPRD bagaimana. Terus yang berikut, pernyataan di media Bapak Ibu sekalian. Di pernyataan media yang paling konyol itu adalah ada satu di media mengatakan bahwa proyek listrik ini sulit dinanti-nantikan masyarakat Kabupaten Lebata selama 23 tahun. Baik. Lalu seperti tadi kami sampaikan bahwa jumlah desa yang dicantumkan oleh data kami hari ini 151 dan data hari ini ada 144 desa. Salahkan saja BLM-nya, karena kami data ini dari BLM, bukan kami karma. Data ini kami dari BLM. Jadi itu yang perlu kami luruskan. Terus yang berikut adalah kita perlu menghargai adat dan istiadat budaya di sana, setiap daerah. Di daerah tadi itu ada satu peristiwa adat namanya Tunpuan atau semacam ada penghormatan kepada leluhur untuk 1 tahun panen. Tetapi kalau proyek geothermal ini dibangun, kita berkaca saja di Hulu dan Matalopo. Kita berkaca saja pada di situ. Mente naik jauh, kakao naik Pak, tapi tidak berbuah. Masyarakat itu tidak mungkin cakul mente itu dari atas sampai sana lalu buat bersama tidak. Tidak. Jadi kami pikir karena persoalan itu bukan persoalan baru, maka DPR harus punya pengkajian itu dari awal. Jadi hari ini sebenarnya dari tadi itu kami menginginkan ada satu perdebatan argumentasi yang kuat. Dan tadi mau ini semua. Sikap. Kajian dari Komisi 4 bagaimana? Ya, Bapak. Iya. Itu konyol. Turun. Bapak Ibu Komisi 4 tidak punya data, karena tidak riset. Masa kita mati bukan di Lebata saja. Bukan di Lebata saja kan? Makanya ada yang lalu. Begini. Jadi diam. Maksud saya begini, lebih detailnya besok.
Sikap, tanya sikap tuh, DPR pun sikap tuh. Makanya ada yang perwakilan. Saya ingin Sikap, Bung. pertegas sikap kami. Sikap kami tetap menolak pergi termal dengan segala kajian kami yang nanti kami akan berikan. Terus yang berikut permintaan untuk beberapa aliansi untuk ikut dalam besok secara tegas secara koordinator hukum Ampera Kupang yang 11 organisasi ternaung di dalamnya menolak untuk tidak berkausir kalau tidak melibatkan semua aliansi yang ada di sini. Karena saya juga tidak ingin menciptakan konflik dalam aliansi ini, Bapak. Seperti itu. Terima kasih, saya kembali. Ini ada. Terima kasih banyak untuk aspirasinya dan semua yang telah disampaikan. Kami minta besok 10 orang. Itu Tidak bisa. Itu keputusan terakhir kami. Ibu, alasannya Kami dengar. Kami terima di ruangan komisi 4. Di sini ada ruangan yang dipakai besok. Ibu, alasannya ruangan kita minta itu. Mik. Kasih bunyi. Pak, jangan mencari saya. Besok utusan 10 orang. Utusan 10 orang kan ada nanti. Apa jadi luar bisa? Masa semua orang masuk? Apa jadi luar bisa? Bisa. Apa jadi luar? Mana harus bisa? Kalau ada tidak mau ya sudah. Kita batalkan pertemuan Bisa lah. Itu bentuk pengecutnya DPR tuh. Ibu jangan ngomong bilang begitu, Ibu. Ibu itu omong begitu, Ibu pengecut tuh. Mengataskan nama suara rakyat lalu menghina. ada pertimbangan lain. Makanya kami minta untuk putusan 10 aliansi tadi. Saya sebagai pimpinan rapat, dengar. Saya sebagai pimpinan rapat yang memutuskan ini. Besok hari di ruangan komisi 4 jam 12 yang tepat. Sikap dong, minta sikap dong, sikap. Besok saya minta jam 12 10 utusan aliansi akan bertemu dengan komisi 4 dan PN dan teman-teman dari dapil lembaga alor dan teman-teman itu saja. Terima kasih. Demokratis. Stop, turun kasih bodoh rakyat lagi ya. Memalukan. Tidak perlu. Tak usah kasih, Bu. Tak usah kasih. Karena keputusan saya diambil oleh sekali, Bung, tak usah kasih. Tugas dan turun riset sendiri, Bung. Dan turun riset sendiri, Bung. Tak usah. Kita mahasiswa independen, Bung. Tidak udah kasih. Udah lipat bendera pulang. Foto dan jangan kasih. Bung, itu Bung. Tak usah kasih, Bung. Tidak baca itu, Bung. Tidak baca data itu. Terima kembali, Bung. Bung, ambil, Bung. Terima kembali. Tidak baca mereka data itu, Bung. Cuma kita kasih. Masa DPR Tidak ada.